dua klasifikasi orang-orang yang suluk, orang-orang yang sedang menjalani wiridnya. Pertama dikatakan orang-orang yang arifun. Yang kedua adalah orang-orang yang zahidun. Yang di kedua-duanya memang disebut dengan orang-orang yang maksus. Yang maksus ini, yang arifun dikatakan muqarrabin, kemudian yang abror dikatakan zahidin, yang abror dikatakan az-zahidun. Nah, di mana letak perbedaannya? Pertama, kalau orang-orang yang muqarrabun ataupun orang-orang arifun itu, dia sungguhnya atau mereka sungguhnya tidak menampakkan akan keistimewaan, khususiyatan atau tidak kelihatan keramat-keramat yang membuat dia diketahui orang menjadi orang istimewa. Pokoknya tanda-tanda kearifannya itu tidak kelihatan. Tanda-tanda bahwa dia dicintai oleh Allah itu tidak kelihatan. Dia biasa-biasa saja. Dia biasa saja. Tetapi dia memiliki suatu ketekunan dalam wirid. Baik wiridnya itu yang berhubungan langsung dengan Allah semata-mata ataupun yang berhubungan dengan sama manusia. Namun kesemuanya dilakukan adalah bimahabbatillah, dengan cintanya Allah, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali kalau kita lihat secara zahirnya dia memiliki tanda-tanda kewalian. Maka wali-wali semacam ini dikatakan wali-wali mastur, wali yang tertutup. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda kewalian yang bisa dilihat oleh orang banyak. Namun hanya Allah saja yang tahu. Dirinya saja tak tahu dirinya. Dia tidak tahu dirinya sebagai wali Allah. Ini orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang arifun. Makanya mereka itu adalah lebih banyak berkarya, beramal yang berkaitan dengan masalah ilmu. Masalah ilmu dalam arti bagaimana dia untuk memperhatikan hamba Allah yang kurang mendapatkan perhatian dari banyak orang. Dia melakukan semua itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat sesama hamba Allah. Dengan cara bagaimana? Mengajar mereka itu beristinja, mengajar kepada mereka itu rukun-rukun istinja, rukun-rukun wudu, rukun-rukun sholat, rukun-rukun segala macam ibadah, dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang wajib dijauhi oleh manusia supaya mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan mereka mengajarkan ilmunya inilah dikatakan dia orang arifun, orang yang tahu secara mendetail. Coba bayangkan sampai kepada cara memotong kuku dan kapan harus potong kuku. Punya hari, punya cara. Ini diajarkan oleh mereka, hal-hal kecil sampai kepada memasang sandal, membuka sandalnya, masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah sendiri. Itu semuanya dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tadi hal kecil, kelihatannya sangat kecil, sangat sederhana, tapi itu sangat menentukan. Karena apabila yang kecil ini sudah tuntas dilakukan, maka yang besar tentu akan bisa dilakukan sedikit demi sedikit sehingga dapat dilakukan secara baik. Nah, ini orang-orang arifin. Di samping dia melakukan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dia juga memang tidak pernah melupakan wirid.
Wirid-wirid, apakah wiridnya itu orang istighfar, apakah wiridnya itu selawat, apakah wiridnya itu tahlilan, atau mengambil salah satu daripada nama-nama Allah yang 99 itu jadikan sebagai wiridnya. Karena kadang-kadang memang begini, kita mengatakan di antara asma Allah yang sekian banyak ini ada yang termasuk fadilah, ada yang makbulah. Sebenarnya kalau dinisbahkan kepada Allah, semua nama-nama ini adalah baik. Cuma kadang-kadang kita mengambil mana yang gampang kita ucapkan. Alangkah bagusnya kalau semua asma Allah yang 99 itu dijadikan sebagai wirid. Dari Rahman sampai pada As-Sabur, daripada Ar-Rahman sampai As-Sabur yang 99. Nah, kalau kita mau singkat yang 99 itu, dia berkumpul pada Allah, lafaz Allah, 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 Allah saja, Allah, Allah. Di situ tempat kumpulnya. Karena Allah yang merupakan semua zat, sedangkan yang 99 itu merupakan asma sifat. Setiap zat disitulah berkumpulnya sifat. Tidak akan mungkin ada sifat tanpa ada zat. Maka ketika kita menyebut Allah, 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 maka semuanya akan kumpul di situ. Nah, kalau kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka kumpullah nama Allah yang 3000. Pada lafaz Allah kumpul 1000, pada lafaz Ar-Rahman berkumpul 1000, pada lafaz Ar-Rahim berkumpul 1000. Makanya kalau kita wiridkan Bismillahirrahmanirrahim, 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 maka paling tidak setiap kali kita akan bekerja awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan menghilangkan kesyirikan seperti yang diterangkan pada pengajian sebelumnya. Karena sufi ini sesungguhnya dia sangat teliti dalam menilai, sehingga dengan ketelitiannya itu dia teliti pula bagaimana caranya untuk terhindar daripada syirkul khafi. Karena makan dan minum saja tanpa kita ingat kepada Allah Ta'ala, di saat kita makan itu kita ingat sedang menyebutkan Allah. Tapi ketika kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka habis semuanya, tidak ada situ lagi. Setelah itu kita akhiri dengan Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Itu habis sudah syirik-syirik di dalam saat kita makan itu. Nah, disinilah perlunya wirid, yaitu menetapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Rasulullah SAW ketika dia minum, dia selalu meminum itu 3 kali sekali angkat gelasnya, tapi sedikit-sedikit. Karena yang kita namakan Rasulullah sendiri bukan hilangnya dahaga, tapi adalah yang diutamakan adalah bagaimana dia mengiringi minum itu adalah dengan kalimat thayyibah. Dia selalu Bismillahirrahmanirrahim dan minum, lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita tidak menjadi Rasul, tapi pengikut Rasulullah. Bila perlu sebelum kita menaikkan minum ini, kita Bismillah 3 kali, lah minum Alhamdulillah 3 kali. Jadi 3 kali temukan itu berarti 9 kali kita Bismillahirrahmanirrahim, 9 kali kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Antara Bismillah dan Alhamdulillah ini kan antara mukadimah dan akhir khatimah, antara mukadimah dan khatimah. Jadi walaupun memang Alhamdulillah juga merupakan ibtidak idofi, Bismillah sebagai ibtidak hakiki, maka nanti wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini untuk menghilangkan nilai-nilai kesyirikan di saat kita menikmati rezeki Allah berupa makan dan minuman. Yang paling penting juga kita diberikan ada menikmati makan dan minuman itu. Karena betapa banyak orang di saat dia sakit disajikan minuman yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, bahkan ada yang ingin es krim yang harganya 2 miliar kita diberikan, maka sesidut pun tidak ada diminum. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke dalam mulutnya sudah terasa hambar, padahal itulah minuman yang luar biasa. Maka kita dengan adanya berian daripada Allah itu, jangankan es krim yang mahal-mahal, hanya air biasa saja kita akan merasakan nikmat sekali. Nah, ini adalah sangat penting, sehingga ketika kita menikmati
makan dan minum, kita alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, apalagi kalau kita tetap ingat seperti bismillah, setiap kali suapan bismillah, setiap kali kita menelan alhamdulillah, terus begitu, ini saja wirid kita, maka kita tergolong dalam golongan mukarramun itu, dalam golongan mukarramun. Nah, kedua adalah al-abror atau orang baik. Orang baik ini orang zahidun, berarti makom az-zahidin dibanding dengan al-arifun masih bawahan az-zahidin. Kalau az-zahidin ini dia kadang-kadang bagaimana dia berwirid untuk mendapatkan pahala, sehingga tidak banyak melakukan tugas-tugas sosial, tidak banyak melakukan tugas sosial. Dia wirid untuk ya bisa mendapatkan surga. Dia mendapatkan surga dengan meninggalkan dunia. Kalau yang arifin itu tadi tidak meninggalkan dunia, dia tetap beraktivitas duniawi, apapun ia lakukan, tapi tetap dia ingat kepada Allah. Nah, kalau yang zahidin ini, yang zahidin itu justru dia fokus terus hanya untuk akhirat. Dia tinggalkan dunia ini untuk surga. Sedangkan arifin meninggalkan surga untuk Allah. Itu bedanya. Kalau arifin dia tinggalkan surga hanyalah untuk Allah. Kalaupun nanti dimasukkan ke dalam surga, surga sebagai tempatnya untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan zahidin boleh jadi dia akan menikmati nikmat surga itu sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang dia tidak begitu banyak menginginkan bertemu dengan Allah. Kalau zahidin. Jadi kalau zahidin, jadi mereka itu lebih banyak wirid, sedikit dia berbicara tentang sosial kemasyarakatan, sedikit dia berbicara tentang ilmu. Sehingga pada waktu Rasulullah SAW masuk ke sebuah masjid, di masjid itu ada dua kelompok orang, kelompok arifin dan kelompok zahidin. Kelompok arifin ini dia sedang membahas tentang ilmu, sedangkan kelompok zahidin ini sedang zikir, dia sedang wirid. Maka Rasulullah memilih kelompok arifin itu untuk bergabung dengan kelompok arifin. Lalu ditanya, ya kenapa Rasulullah dipilih ini kelompok arifin ini, kelompok orang-orang yang membahas tentang ilmu, sedangkan ini adalah kelompok zikir yang berhubungan langsung kepada Allah. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, kata Rasulullah SAW. Yang kelompok arifin ini dia tidak hanya berbicara berdasarkan kemauannya, tetapi berdasarkan Allah untuk mengajak orang kepada Allah dengan ilmu yang akan diajarkannya. Membicarakan tentang ilmu itu membutuhkan energi yang cukup banyak, membutuhkan pikiran, membutuhkan strategi, metode dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok zikir yang kalau sudah wirid itu saja tidak banyak butuh pikiran. Tidak butuh pikiran. Coba kita sekarang hampir jutaan orang zikir sudah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita misalnya mengajar dalam kelas saja, yang paling sulit itu mengajar anak-anak. Kita inginkan anak ini dia tahu buku istighfar dan seterusnya. Supaya banyak masalah yang kita hadapi. Justru kesabaran kita di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok arifin. Kelompok arifin. Makanya pondok kita ini distilahkan oleh banyak orang adalah termasuk dia pesantren ilmu. Pesantren ilmu, bukan pesantren zikir. Kalau pesantren ilmu berarti pesantren arifin. Pesantren zikir berarti pesantren zahidin. Maka memang tidak kelihatan seperti tadi. Kok tidak ada yang jadi wali di Al ini, biasa-biasa saja. Tak ada. Karena itu tidak ada jadi wali. Kalau gitu yang sini saja, itu oleh orang-orang saleh, kerjaan zikir juga zikir. Nah ini kadang-kadang ini karena apa? Memang kalau arifin itu tidak kita lihat simal mukarrabi, tanda-tanda daripada orang mukarrabi kita tidak lihat. Sedangkan kalau salam
Kasih banyak. Dari ilmu masjid berbuat. Kalau jemaah ini kan nyali nama dia. Dari seperti umum dia tidak apa sih berbuat pas dari masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dibagi oleh para sufi tentang al-maksusun, artinya hamba-hamba Allah yang maksus. Nah kalau di Mesir itu ada istilahnya ulama al-kibar. Jadi ulama-ulama yang termasuk dalam golongan besar. Kalau di Jawa kan ada namanya kaihos. Di Lombok nggak ada ya. Nggak ada istilahnya maksudnya. Nggak ada diistilahkan. Nanti dilihat disertasinya Bagus Buki. Bagus Buki itu dia mengkritisi tentang kenapa kalau di Lombok itu cepat sekali orang bergelar tuan guru. Orang-orang yang kapasitasnya belum cocok jadi guru kalau disebutkan guru. Jadi disertasinya dibicarakan tentang itu. Nanti mungkin dia akan punya klasifikasi daripada para tuan guru. Seperti di Jawa ada kaihos. Kalau di Jawa itu kan banyak, ada asparagus, asosiasi paragus. Kemudian ada juga forum Kiai Muda Jawa Timur. Kalau Gus itu sebenarnya adalah anak kiai besar, tapi sebelum jadi kiai sebenarnya sebelum jadi kiai dikatakan dia Gus. Walaupun dia masih kecil, karena memang dia belum jadi kiai. Nah sekarang ketika yang sudah jadi kiai besar masih dikatakan Gus. Gusmus. Gus Dur, Gusmus. Ini seharusnya kita berhenti jadi Gus. Dan kiai itu Gus Muafik, Gus Mentah itu sebenarnya sudah berhenti jadi Gus dia. Karena dia sudah besar, termasuk dia golongan kibar. Nah ini kalau di dalam tasawuf itu adalah dibagi jadi al-mukarrabun dan al-zaidun. Kesimpulannya al-mukarrabun itu adalah orang, yaitu hamba-hamba Allah yang mempelajari tentang hakikat Allah secara detail melalui cara-caranya untuk tetap bermasyarakat, dan pada ujungnya para arifun adalah mencari Allah dengan meninggalkan surga, sedangkan kalau Zaidun meninggalkan dunia untuk surga. Al-Sami Rahimahullah Ta'ala, kaumun aqamahumul haqqu, ada satu kaum mendirikan akan mereka oleh al-haq, oleh Allah maksudnya, likhidmatihi, untuk berkhidmat semata-mata kepada Allah. Wa qaumun ihtassahum bi mahabbatihi, dan satu kaum ihtassahum bi mahabbatihi, mengkhususkan akan mereka oleh Allah dengan mencintai Allah dan dia cintai Allah. Kullan namuddu haula'i wa haula'i, masing-masing kami bekali mereka dan mereka min ata'i rabbika, daripada pemberian Tuhan engkau. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tiadalah pemberian Tuhan engkau itu mahzura, yaitu dihindari, dilarang, dihindari. Al-Haqqu Ta'ala, Al-Haqqu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu al-ikhtiyar tamu, bagi Allah Ta'ala itu ada pilihan yang sempurna.